warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita dengar dengan sebutan RPP. Yang kita bahas kali ini adalah mengenai RPP, sosiologi, sejarah, fisika, dan juga kimia di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Yuk langsung saja kita simak mana ya kira-kira RPP yang paling bagus dan menarik. Yang pertama ada RPP Sosiologi. Pada RPP Sosiologi, pada mata pelajaran ini guru membuat identitas sekolah sebagai format awal yang berisikan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua, RPP ini memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, RPP ini membuat tujuan pembelajaran ini dilaksanakan. Kemudian, RPP ini juga membuat materi pembelajaran yang berisikan metode pembelajaran, media, dan alat pembelajaran apa saja yang digunakan. Yang kelima, RPP ini memuat orientasi, apersepsi, motivasi, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian RPP ini juga memuat terkait format penilaian baik remedial maupun pengayaan. Selain itu, di dalam RPP ini juga memuat sebuah soal-soal pilihan berganda beserta dengan kunci jawabannya. Selain itu juga ada pedoman penilaian seperti konversi skor nilai, penilaian keterampilan, dan berisi lampiran-lampiran lainnya. Wah, sejauh ini cukup menarik ya teman-teman RPP yang dibuat. Amazing! Kemudian yang kedua, RPP Sejarah. Pada RPP mata pelajaran sejarah Indonesia juga memuat identitas sekolah yang berisikan nama sekolah, mata pelajaran, materi, kelas, dan alokasi waktu. Sama ya teman-teman seperti RPP Sosiologi. Yang kedua, di dalam RPP ini memuat tujuan pembelajaran dari sejarah Indonesia ataupun materi yang dibawakan. Yang ketiga, di dalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran dan sumber belajar peserta didik. Yang keempat, di dalam RPP ini juga membuat susunan kegiatan belajar seperti kegiatan pendahuluan yang berisikan salam pembuka, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Yang kelima, di dalam RPP ini juga ada penilaian pembelajaran atau assessment terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Nah, yang terakhir ada RPP Fisika. Pada mata pelajaran fisika ini, di dalam RPP terdapat identitas sekolah yang berisikan mata pelajaran, nama sekolah, kelas, materi, KD, dan alokasi waktu. Kemudian di dalam RPP ini juga memuat tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang berisikan kegiatan inti, refleksi, serta konfirmasi. Kemudian yang terakhir di dalam RPP ini memuat komponen penilaian seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang ketiga ada RPP Kimia. Nah, kira-kira ada perbedaan tidak ya teman-teman dengan mata pelajaran di RPP Sejarah dan Sosiologi? Yuk langsung saja kita simak. Yang pertama, pada RPP ini di dalamnya terdapat capaian pembelajaran. Yang kedua, di dalamnya berisi identitas modul terkait nama guru, jenjang sekolah, satuan pendidikan, tahun ajaran, alokasi waktu, dan pertemuan materi. Kemudian, di dalam RPP ini juga terdapat kompetensi awal yang berisikan profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat mencapai tingkat kreatif, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian, di dalamnya
terdapat penjelasan mengenai sarana dan prasarana yang digunakan. Lalu, di dalam RPP ini terdapat target atau capaian yang harus dicapai peserta didik. Kemudian, di dalamnya juga terdapat model pembelajaran yang berasaskan komponen inti dan pencapaian tujuan pembelajaran terkait pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, assessment, pengayaan, serta remedial. Nah, yang terakhir dalam RPP ini berisikan lampiran lembar kerja peserta didik yang terdiri dari penilaian ranah sikap, pengetahuan, dan soal-soal terkait pembelajaran. Jadi, setelah kita melihat keempat RPP tersebut, kira-kira mana yang lebih bagus ya teman-teman? Nah, jadi RPP yang terbaik di antara keempat mata pelajaran tersebut adalah RPP Sosiologi dan RPP Kimia, karena di dalamnya terdapat berbagai komponen-komponen yang sesuai dengan format penulisan RPP. Sampai sini dulu penjelasan terkait RPP pada beberapa mata pelajaran di SMA Negeri 2 Percut Situan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian sebagai calon pendidik khususnya, untuk lebih berapresiasi, lebih semangat dalam membuat sebuah RPP yang sistematis dan tersusun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.